Halo guys, selamat datang kembali di Narator bersama gue Aska. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah film. Karena sekarang lagi pandemi, gue bakal ngebahas sebuah film yang juga berhubungan tentang pandemi. Tapi sebelum itu, mari kita intro dulu. Jadi gue bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Songbird. Siapa sih yang gak tahu? Seharusnya sih sudah pada tahu karena sudah banyak beredar gitu trailernya. Dan Songbird ini adalah sebuah film yang mengisahkan tentang virus bernama COVID-23, yaitu virus serupa COVID-19 cuman lebih berbahaya dan lebih mematikan. Jadi kurang lebih gejalanya itu sama seperti COVID-19 yang ada di realita, hanya saja COVID-23 ini lebih mematikan. Siapapun yang terjangkit atau terinfeksi itu kemungkinan untuk bisa hidupnya itu lebih kecil daripada yang tidak tertular tentunya. Dan film ini disutradarai oleh Michael Bay, ya sekelas Hollywood ya pastinya, dan diperankan oleh aktor bintang Riverdale yaitu KJ Apa dan beberapa nama lain seperti Alexandra Daddario, Sofia Carson, Demi Moore, dan aktor Hollywood lainnya. Gue bakal menceritakan secara singkat sinopsis atau kisah daripada Songbird ini. Gue bakal mengawalinya dengan tokoh bernama Nico yang adalah KJ Apa. Ya biasa dikenal sebagai Archie Andrews ya di Riverdale. Jadi Nico ini sebelumnya adalah seorang karyawan swasta di kantor. Tapi karena pandemi COVID-23 ini, Nico tuh harus menjadi seorang kurir, yang dimana di masa pandemi seperti ini tentunya kurir sangat dibutuhkan oleh semua orang, karena siapa lagi yang bakal ngirim barang kalau bukan kurir. Dan di film ini diceritakan bahwa ada beberapa orang yang kebal terhadap virus COVID-23. Kita nggak tahu nih apa ada orang yang kebal dari virus COVID-19 sekarang. Jadi orang yang dinyatakan kebal itu dikasih atau diberikan gelang. Gelangnya itu tuh ada barcode-nya. Jadi begitu di-scan oleh pihak pemerintah atau militer, itu bakal kelihatan identitas dan juga latar belakang daripada pemilik gelang imun atau yang kebal dari virus COVID-23 tersebut. Dan karena kekebalannya, Nico pun akhirnya yang tadi itu menjadi kurir dan juga bekerja sama bersama Lester. Nico ini sering berkeliling kota untuk mengirimkan barang dari satu rumah ke rumah lainnya. Dan dari situlah Nico mendapatkan uang yang ia kumpulkan untuk berlibur atau pergi dari kota tersebut ke Big Sur ya nama tempatnya, bersama kekasihnya Sarah. Yes, si Nico ini punya pacar namanya Sarah. Jadi si Sarah ini tuh tinggal bersama neneknya yaitu Lita. Akan tetapi disinilah masalahnya dimulai, problematik di filmnya ini dimulai. Jadi Lita ini rupanya terjangkit virus COVID-23 dan pada waktu yang bersamaan tuh kurang lebih ya tetangganya juga ada yang terpapar virus tersebut. Lalu Sarah yang panik itu akhirnya bilang ke Nico, kurang lebih kayak gini ya, nenek gue nih kena nih COVID-23, tolongin dong. Akhirnya Nico bilang ke Sarah, ya udah lu rawat dulu deh, nanti sisanya gue coba bantu lo, kurang lebih seperti itu. Dan di situ Sarah mulai merawat neneknya secara seadanya, yaitu dengan memberikan obat. Terus dia tuh kalau mau masuk ke kamar neneknya tuh harus pakai masker yang gitu-gitu deh pokoknya. Jadi harus benar-benar menaati protokol pada saat itu. Cuman karena itu tadi COVID-23 ini tuh daya menularnya tuh lebih mematikan daripada COVID-19 yang pakai masker, cuci tangan terus kelar. Tapi ini tuh lebih airborne gitu. Jadi virusnya tuh bisa menular lewat udara. Makanya lebih parah dari virus COVID-19. Kan tadi gue udah bilang. Lalu setelah itu Sarah yang panik akhirnya tuh terus nelfon nih ke Nico. Nih gimana nih tolongin nenek gue. Lalu Nico tuh bilang, ya udah lu sembunyi deh. Kenapa sembunyi? Karena sebelumnya pada masa itu sudah mutakhir. Sebab ada sebuah aplikasi yang bisa nge-scan bahwa itu orang terjangkit virus COVID-23 atau tidak. Dan selama beberapa hari Sarah tuh gak nge-scan neneknya. Untuk kenapa ya? Karena dia sayang terhadap neneknya kan. Akhirnya dia mencoba untuk merawatnya sendiri. Tapi kondisi neneknya tuh semakin parah. Dan akhirnya dia mau tidak mau tuh harus pakai aplikasinya. Dan setelah di scan ya obviously ya neneknya terpapar virus itu. Dan karena nge-scan tadi itu pihak pemerintah atau pihak COVID-23 ini tuh bakal datang dengan cepat ke lokasi tersebut. Ke lokasi di mana orang dinyatakan terinfeksi virus COVID-23. Kita bakal sebut tokoh ini bernama Emmett ya karena memang namanya Emmett. Jadi Emmett ini adalah ketua daripada gugus COVID-23 di film Songbird. Dan Emmett ini tuh sebetulnya dia tuh dulunya tukang sampah dan tingkahnya tuh agak freak gitu. Pokoknya aneh banget deh nih orang. Terus dia tuh agak kayak psikopat gitu. Orangnya tuh bener-bener aneh deh pokoknya. Dan Sarah nih bilang ke Nico, tolongin gua dong sekali lagi nih ya. Karena sering nelfon Nico, si Sarah nih minta bantuan. Tolongin gue dong, gimana nih caranya supaya gue bisa cabut dari ini rumah. Akhirnya Nico bilang, sembunyi dulu. Dan tiba-tiba aja bener tuh, dateng
pihak dari gugus COVID-23, si Emmet dan pihak militer yang berpakaian APD, alat perlindungan diri. Nico berusaha untuk mencari cara agar Sarah bisa keluar dari apartemennya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari gelang imun. Karena bagi orang yang satu tempat tinggal dengan orang yang sudah terpapar virus COVID-23 ini, itu harus diisolasi. Entah beneran isolasi atau dibunuh karena virus tersebut. Kayaknya sih ya entah bagaimana, kalian bisa saksikan sendiri di film Songbird. Lalu setelah itu, gue bakal balik lagi ke ceritanya. Nico harus mencari sebuah gelang imun tadi. Di mana tempatnya? Yaitu di William dan Piper Griffin. Mereka berdua adalah seorang suami istri yang ya bisa dibilang memanfaatkan situasi untuk berbisnis secara ilegal dengan menjual gelang-gelang daripada imun tersebut. Dan setelah Nico kesana, ia berhasil menemui Piper Griffin. Namun sayangnya justru si Nico ini diberikan kontak untuk nantinya tuh dia bertemu dengan Emmet, yaitu adalah ketua dari gugus COVID-23 tadi yang pengen ngejemput neneknya Sarah, yaitu Lita. Dan karena hal itu justru semakin menaikkan tangga dramatis di film ini. Sebab alamat yang tadi diberikan oleh Piper dan William itu bukan alamat bener. Kenapa dikasih alamat palsu? Karena mereka berdua tuh panik. Bagaimana sih Nico bisa tahu kalau kita tuh menjual gelang? Karena Piper dan William ini mengenal Nico tuh sebagai ya kurir biasa. Ternyata si Nico ya tahu dari mana lagi kalau bukan dari temennya sendiri, teman kerjanya, yaitu adalah Lester. Untuk itu si William dan Piper nih wanti-wanti dah ke Lester, lu jagain dong kurir lu, gitu-gitu deh pokoknya. Dan setelah itu akhirnya bener, Emmet datang ke rumah Sarah untuk menjemput neneknya. Karena arahan daripada Nico tadi, Sarah tuh akhirnya ngumpet dan mencoba menyamar menjadi salah satu anggota militer yang berpakaian APD. Dan di sini juga nih ya, sekali lagi di sini makin parah deh, makin bikin penasaran. Untuk itu kalian tonton terus bagaimana kelanjutan kisah dari Nico dan juga Sarah selanjutnya. Karena kita nggak tahu nih, kalian maksudnya nggak tahu apakah Nico bakal bertemu lagi dengan Sarah dan pergi ke Big Sur, atau justru Sarahnya malah mati dan justru Nico juga nggak mendapatkan gelang tersebut karena dijebak oleh William dan Piper. Nggak ada yang tahu, kalian juga nggak tahu. Untuk itu kalian bisa saksikan film yang berjudul Songbird ini. Jadi Songbird ya seperti itu tadi, film yang mengisahkan tentang COVID-23. Entah apakah nasib kita nantinya akan seperti ini, kan kita nggak ada yang tahu. Cuman menurut gue ini adalah sebuah deskripsi atau gambaran betapa buruknya pandemi atau virus yang menyerang umat manusia. Sekali lagi gue imbau bagi kalian agar nonton film Songbird, karena menurut gue keren filmnya. Entah orang menilai bahwa film ini buruk atau segala macamnya, kalian bisa nilai sendiri. Menurut gue bagus dan ini watchable banget, bisa kalian tonton di masa pandemi seperti sekarang. Karena tadi gue bilang, apakah ini adalah gambaran daripada kita nantinya? Untuk itu tetaplah menaati protokol kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan juga jaga kebersihan di dalam dan di luar rumah. Nama gue Aska. Sekian dari narator, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalian bisa kirim masukan kepada kita di DM Instagram atau kolom komentar di bawah. Juga bisa kasih saran mengenai tema, kasus, film, atau apapun yang bisa kita bahas nantinya. Jadi jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video narator selanjutnya. See you in the next video.